Hmm, kira-kira kenapa ya ada gelombang bunyi baik dari handphone maupun musik setiap harinya? Gelombang. Secara umum, gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Gelombang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan medium merambat dan arah rambatannya. Berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik yang membutuhkan medium dalam perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contoh dari gelombang mekanik sendiri, yaitu gelombang suara yang membutuhkan udara sebagai rambatan sampai ke telinga. Sedangkan elektromagnetik, yaitu gelombang cahaya yang dapat merambat di ruang hampa udara di luar angkasa. Yang kedua, berdasarkan arah rambatannya. Yang pertama, ada gelombang longitudinal. Gelombang ini arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Seperti saja gelombang suara. Yang kedua, ada gelombang transversal. Gelombang ini arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya seperti gelombang pada tali yang digerakkan. Gelombang bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak asing dengan adanya bunyi-bunyi di sekitar kita. Beberapa ada yang menemani setiap harinya seperti musik. Berkat adanya musik, ditambah cuaca yang mendung akan menambah mood kita, bukan? Secara umum, gelombang bunyi adalah getaran tekanan longitudinal yang digerakkan oleh peristiwa apapun, yang tentunya menghasilkan energi, seperti contohnya objek yang bergetar. Sedangkan menurut Sears dan Zensky, salah satu fisikawan Amerika, menurutnya definisi umum dari bunyi atau sounds adalah sebuah gelombang longitudinal yang merambat dalam suatu medium, baik berupa padat, cair, ataupun gas. Tapi, bunyi ini pada dasarnya adalah dihasilkan dari getaran yang mengganggu atau menggetarkan udara yang ada di sekitarnya. Gangguan tersebut merambat hingga menggetarkan genang telinga, sehingga adalah bunyi yang kita dengar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunyi merupakan getaran yang merambat. Bunyi sendiri terbagi menjadi tiga jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama ada infrasonik yang dapat didengar oleh hewan jangkrik. Yang kedua ada audiosonik yang dapat didengarkan oleh manusia. Yang ketiga ada ultrasonik yang dapat didengarkan oleh kelelawar. Sifat gelombang bunyi. Yang pertama ada pemantulan, yaitu keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Contohnya pada teknologi sonar yang mengukur kedalaman laut dengan pemantulan gelombang ultrasonik. Yang kedua ada pembiasaan atau refleksi. Pada cara kerja ini, gelombang akan dibelokkan seperti cara kerja petir, terdengar lebih keras di malam hari dibandingkan dengan siang hari. Dan yang terakhir ada perenturan atau difraksi. Pada perenturan ini, gelombang akan melakukan perenturan pada lewat celah-celah seperti cara kerja seseorang mendengarkan suara pada tempat di sebelahnya. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi dapat didefinisikan sebagai daya persatuan luas yang dibawa oleh gelombang, sedangkan daya adalah laju perpindahan energi oleh gelombang. Bila dirumuskan, maka intensitas bunyi akan berbentuk seperti berikut. Rumus intensitas bunyi dalam desabel. Desabel sendiri adalah unit pilihan dalam literatur ilmiah serta media populer. Maka rumus yang akan digunakan sebagai berikut ini. Efek Doppler. Pernahkah kita mendengarkan suara sirine ambulan? Seperti apakah suaranya dari kejauhan? Atau apakah ada hubungannya dengan efek Doppler? Tahukah kamu, efek Doppler pertama kali ditemukan oleh ilmuwan fisikawan asal Australia yang bernama Christian Johann. Efek Doppler sendiri menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain
dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Perhitungan efek Doppler. Tanda di atas bisa positif ataupun negatif, disesuaikan dengan kondisi dari pendengar dan sumber suara. FB akan bernilai positif jika pendengar mendekati sumber suara, dan negatif jika sebaliknya. Pemanfaatan efek Doppler pada radar dan kesehatan. Pemanfaatan pada radar. Efek Doppler dimanfaatkan di berbagai jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati. Dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, maka kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Dan yang terakhir, pemanfaatan dalam kesehatan. Salah satu bentuk pemanfaatan efek ini dalam kesehatan adalah pada echocardiogram, sebuah perangkat kesehatan yang menggunakan fenomena efek Doppler dalam mengukur kecepatan darah dan alirannya.